Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Niputu Dita Prahita Prameswari dengan NIM 22130710113. Pada kesempatan kali ini akan membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Tauhid Karang. Untuk studi kasus yang pertama, yaitu berkaitan dengan harmoni desa adat. Di sebuah desa adat di Bali, warga berupaya menjaga keseimbangan antara kegiatan pariwisata dan pelestarian pura desa. Namun, beberapa penduduk mulai mengalihfungsikan lahan suci menjadi penginapan wisata. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana prinsip perahyangan, pawongan, dan palemahan dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik antar kebutuhan ekonomi dan pelestarian nilai spiritual desa tersebut. Oke, kita bahas. Jadi, untuk menyelesaikan konflik antara pengembangan ekonomi melalui penginapan pariwisata dan pelestarian nilai spiritual desa adat di Bali, prinsip perahyangan, pawongan, dan palemahan dapat diimplementasikan. Yang pertama, yaitu berkaitan dengan aspek perahyangan, di mana pelanggaran dari segi kesakralan terhadap ruang spiritual akan muncul ketika lahan suci mulai dialihfungsikan menjadi sebuah penginapan wisata. Pihak-pihak tertentu di satu sisi akan mendapatkan materi, tetapi di sisi lain dapat menjadi ancaman yang serius terhadap religiusitas dari ruang spiritual tersebut. Melalui aturan adat atau awik-awik yang mengacu pada konsep Trimandala dapat membatasi ruang-ruang sakral dari setiap tempat. Salah satunya adalah antara ruang spiritual dengan ruang pariwisata. Trimandala dalam konsepnya membedakan zona menjadi tiga bagian, yaitu ada zona sakral atau utama mandala, zona menengah atau madhya mandala, dan zona yang terendah yaitu nista mandala. Aturan adat atau awik-awik dalam konsep Trimandala yang dipertegas akan membatasi ruang spiritual dengan ruang pariwisata sehingga konflik antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian spiritual masih bisa tetap terjaga. Selanjutnya, yang kedua yaitu aspek pawongan. Melalui musyawarah adat yang melibatkan pelaku pariwisata, pemangku adat, dan para prajuru desa atau perangkat desa dapat mendorong terciptanya kesepakatan bersama dan mencari jalan tengah dalam upaya menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dengan pelestarian nilai spiritual. Kolaborasi ini akan menciptakan ide-ide baru seperti ekonomi kolaboratif, di mana pelaku pariwisata dengan prajuru desa bekerja sama dalam membangkitkan perekonomian desa dengan tetap mengacu pada aturan adat atau awik-awik yang berlandaskan Trimandala. Selanjutnya, pada aspek pelemahan, pengalih fungsian lahan menjadi penginapan atau tempat wisata mencerminkan krisis etika ekologis di mana nilai spiritual alam diabaikan demi kepentingan ekonomi jangka pendek. Solusi yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan membangun sebuah tempat yang tetap mengutamakan nilai kesucian sebagai daya tarik pariwisata, tetapi tetap mengedepankan nilai-nilai ekonomi yang dikenal dengan ekowisata, di mana pengunjung wisata akan diarahkan untuk menghormati nilai-nilai budaya dan lingkungan sehingga keberlangsungan alam dan kesucian pura bisa tetap terjaga sekaligus memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakatnya. Selanjutnya, studi kasus yang kedua yaitu berkaitan dengan krisis lingkungan dan kearifan lokal. Di sebuah wilayah pesisir Nusantara, kerusakan lingkungan akibat penangkapan ikan berlebihan mulai mengancam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pertanyaannya, analisis bagaimana konsep Trihita Karana dapat diterapkan sebagai pendekatan yang holistik untuk memulihkan harmoni antara manusia, Tuhan, dan alam di wilayah tersebut. Oke, kerusakan lingkungan di wilayah pesisir akibat penangkapan ikan yang berlebihan merupakan masalah yang serius yang tidak hanya berdampak pada ekosistem laut saja, tetapi juga mengancam
keseimbangan sosial dan ekonomi masyarakat. Laut yang seharusnya menjadi sumber kehidupan justru mengalami penurunan karena manusia terlalu fokus pada keuntungan jangka pendek saja. Untuk mengembalikan keseimbangan tersebut, diperlukan pendekatan yang tidak hanya teknis, tapi juga menyentuh nilai-nilai moral dan spiritual. Salah satu pendekatan yang relevan adalah konsep Trihita Karana yang eh, yang menekankan berkaitan dengan harmoni antara manusia dengan Tuhan atau perahyangan, manusia dengan sesama atau pawongan, dan manusia dengan alam atau palemahan. Kita bahas satu persatu dari aspek perahyangan, di mana alam termasuk laut merupakan anugerah dari Tuhan yang harus dijaga dan dilestarikan, bukan dieksploitasi secara berlebihan. Kesadaran diri terkait dengan menjaga dan melestarikan alam perlu ditumbuhkan kembali pada diri manusia. Upacara seperti melasti dan nangluk merana merupakan salah satu upacara yang menjadi simbol pembersihan diri dan alam. Masyarakat diingatkan kembali untuk bersyukur eh, masyarakat diingatkan kembali untuk bersyukur atas rezeki yang diberikan dan menjaga keseimbangannya. Ketika manusia memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan, maka akan membuat manusia akan lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Selanjutnya, pada aspek pawongan, di mana eksploitasi laut yang berlebihan seringkali terjadi karena persaingan antara nelayan dan kurangnya komunikasi antar nelayan atau antara masyarakat dengan pemerintah. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, masyarakat bisa membentuk komunitas nelayan yang berlandaskan keadilan, keterbukaan, dan kesepakatan bersama untuk membangun rasa solidaritas dan kerjasama. Komunitas nelayan ini bisa menetapkan zona larangan tangkap atau sistem giliran tangkap ikan agar sumber daya laut bisa pulih secara alami. Prinsip kebersamaan dan saling menghormati ini akan memperkuat hubungan warga dan mencegah munculnya konflik sosial. Selanjutnya, pada aspek pelemahan, berkaitan dengan aspek pelemahan ini dalam konteks wilayah pesisir, hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan akibat penangkapan ikan yang berlebihan dapat diwujudkan dengan mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Misalnya melalui sistem kearifan lokal seperti sasi laut atau awik-awik ke laut yang mengatur waktu, area, dan alat tangkap yang diperbolehkan. Kegiatan rehabilitasi seperti penanaman mangrove, pembersihan pantai, dan pelestarian terumbu karang juga menjadi bentuk nyata penerapan prinsip palemahan. Sebagai manusia, kita harus memahami bahwa keberlangsungan hidup bergantung pada kesehatan alam sekitarnya. Jika kita tidak menjaga alam tersebut dengan baik, maka lambat laun akan mempengaruhi semua aspek kehidupan kita. Oke, kita lanjut ke studi kasus yang ketiga, yaitu berkaitan dengan kebahagiaan kolektif. Sebuah komunitas perkotaan di Denpasar mengadakan program Kampung Harmoni untuk meningkatkan kebahagiaan warganya melalui kegiatan sosial dan spiritual. Pertanyaannya, evaluasi bagaimana pandangan Tri Hita Karana tentang kebahagiaan dan harmoni dapat dijalankan dalam membangun kesejahteraan kolektif masyarakat perkotaan. Oke. Kebahagiaan diri tidak hanya dapat diukur dari aspek material atau pencapaian ekonomi saja, tetapi tidak bisa dipungkiri kebahagiaan juga lahir dari keseimbangan antara spiritualitas, hubungan sosial, dan kelestarian lingkungan. Program Kampung Harmoni yang dijalankan di Denpasar merupakan salah satu langkah strategis untuk menciptakan kebahagiaan seutuhnya. Program Kampung Harmoni sejalan dengan filosofi Trihita Karana yang menekankan tentang terciptanya harmoni antara manusia dengan Tuhan atau perahyangan, manusia dengan sesama atau pawongan, dan manusia dengan alam atau palemahan. Pandangan Trihita Karana tentang kebahagiaan dan harmoni dapat menjadi dasar yang kuat untuk membangun kesejahteraan masyarakat perkotaan yang lebih berkelanjutan.
Pada aspek perahyangan, masyarakat perkotaan perlu menyadari bahwa kebahagiaan sejatinya bersumber dari kedamaian batin dan hubungan spiritual yang baik dengan Tuhan. Dalam kehidupan kota yang serba cepat dan instan, nilai spiritual seringkali terabaikan. Melalui program Kampung Harmoni ini, kegiatan seperti sembahyang bersama, meditasi, dan refleksi spiritual dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya rasa syukur dalam menjalani kehidupan. Kesadaran ini akan menumbuhkan harmoni dalam diri dan mendorong masyarakat untuk berperilaku jujur dan penuh kasih terhadap sesamanya. Selanjutnya, pada aspek pawongan, kebahagiaan ini bukan hanya milik individu saja, tetapi merupakan hasil dari kesejahteraan bersama. Gaya hidup modern di daerah perkotaan sering membuat masyarakat menjadi individualis dan acuh tak acuh satu sama lain. Program Kampung Harmoni dapat membantu untuk memulihkan nilai-nilai kebersamaan tersebut melalui kegiatan sosial seperti gotong royong, pelatihan kepemimpinan bersama atau festival budaya, warga akan mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi, bekerja sama, dan menumbuhkan kepedulian. Nilai Tatuam Asi yang berarti aku adalah engkau dan engkau adalah aku menjadi landasan dalam membangun empati dan rasa solidaritas. Hal ini lambat laun akan memperkuat hubungan sosial masyarakat serta dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Selanjutnya, pada aspek pelemahan, kehidupan di lingkungan perkotaan yang padat seringkali menimbulkan masalah lingkungan seperti sampah, polusi, dan berkurangnya ruang terbuka hijau. Prinsip pelemahan mengingatkan kita bahwa kebahagiaan manusia tidak akan tercapai tanpa lingkungan yang sehat dan lestari. Oleh karena itu, melalui program Kampung Harmoni, masyarakat diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan ramah lingkungan seperti penghijauan, pengelolaan sampah berbasis sumber, dan penggunaan energi terbarukan. Program sederhana seperti pembuatan taman lingkungan atau kebun vertikal di perkotaan dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan menciptakan keseimbangan antara manusia dengan lingkungannya. Selanjutnya, studi kasus yang keempat berkaitan dengan arsitektur berkelanjutan. Seorang arsitek Bali merancang hotel dengan konsep eco-spiritual design yang memadukan teknologi modern dengan filosofi Trihita Karana. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana prinsip prahyangan, pawongan, dan pelemahan dapat diintegrasikan dalam desain arsitektur dan tata ruang yang berkelanjutan. Jadi, seorang arsitek Bali yang merancang sebuah hotel berkonsep eco-spiritual design pasti telah tidak hanya berpikir tentang keindahan bentuk dan kecanggihan teknologi saja, tetapi juga bagaimana bangunan itu bisa selaras dengan nilai-nilai budaya spiritual masyarakat setempat. Filosofi Trihita Karana menjadi dasar dalam mewujudkan desain yang tidak hanya modern, tetapi juga berkelanjutan secara virtual, sosial, dan ekologis. Ketiga prinsip dalam Trihita Karana, yaitu perahyangan, pawongan, dan pelemahan, dapat diintegrasikan dalam arsitektur dan tata ruang hotel agar tercipta harmoni antara alam, manusia, dan Tuhan. Yang pertama yaitu aspek perahyangan, di mana desain hotel dapat mengutamakan nilai kesucian dan penghormatan terhadap ruang spiritual. Misalnya, arsitek bisa menata ruang berdasarkan konsep dari Trimandala, itu membagi area menjadi 3 bagian. Ada utama mandala, tempat yang paling suci, Madhya Mandala yang berada di tengah, dan Wisna Mandala yang paling luar. Area utama mandala bisa difungsikan sebagai tempat sembahyang, taman doa, atau ruang refleksi yang menumbuhkan ketenangan batin bagi pengunjungnya. Selain itu, orientasi bangunan yang menghadap area suci atau kaje dan penggunaan material alami seperti batu dan kayu akan memperkuat nilai spiritualitas dalam ruang tersebut. Yang kedua, yaitu berkaitan dengan aspek pawongan, desain arsitektur harus mencerminkan nilai kebersamaan, kesetaraan, dan rasa saling menghormati. Hal ini bisa diwujudkan dengan menciptakan ruang publik yang nyaman seperti taman komunitas, ruang seni, atau balai sekepat sebagai tempat penunjang dan
masyarakat lokal bisa berinteraksi. Fasilitas hotel yang harus diperhatikan, akses bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas sebagai wujud penerapan nilai Tatuam Asi, aku adalah engkau, engkau adalah aku. Pada akhirnya, hotel bukan hanya tempat menginap saja, tetapi juga ruang sosial yang menumbuhkan keharmonisan antar manusia. Selanjutnya, pada aspek pelemahan, arsitek dapat mengintegrasikan sistem eh, green maaf, ada sedikit kesalahan. Pada aspek pelemahan, arsitek dapat mengintegrasikan sistem green arsitektur seperti penggunaan energi terbarukan atau panel surya, pengelolaan limbah, serta penggunaan eh, tanaman lokal untuk memperindah dan menjaga keseimbangan ekosistem. Area hijau, taman, dan ruang terbuka sebaiknya diterapkan pada zona Niste Mandala atau area bawah agar menjadi tempat resapan air dan kesejukan lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya memperindah tampilan, tetapi juga menunjukkan rasa hormat terhadap alam sebagai sumber kehidupan. Selanjutnya, pada studi kasus yang kelima berkaitan dengan pendidikan berbasis nilai THK. Sebuah sekolah di Gianyar mengembangkan kurikulum yang menekankan keseimbangan antara pengetahuan akademik, etika sosial, dan pelestarian lingkungan. Pertanyaannya, analisis bagaimana konsep Trihita Karana dapat diterapkan dalam sistem pendidikan untuk membentuk karakter siswa yang harmonis, bertanggung jawab terhadap lingkungan, eh, karakter siswa yang harmonis dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Oke, pendidikan yang baik tidak hanya berfokus pada kecerdasan akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kesadaran ekologi siswa. Di sebuah sekolah di Gianyar, pengembangan kurikulum yang menekankan keseimbangan antara pengetahuan, etika, sosial, dan pelestarian lingkungan dapat diwujudkan melalui konsep Trihita Filsafat Trihita Karana mengajarkan tiga bentuk hubungan harmonis, yaitu perahyangan, hubungan dengan Tuhan, pawongan, hubungan dengan sesama manusia, dan palemahan, hubungan dengan alam. Ketiga nilai ini menjadi landasan penting untuk membentuk siswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter, berempati, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Pada aspek yang pertama, yaitu berkaitan dengan perahyangan, di mana pendidikan harus membantu siswa memahami pentingnya nilai spiritual dan moral sebagai landasan dalam bertindak. Sekolah dapat mengintegrasikan kegiatan spiritual seperti sembahyang bersama dalam rutinitas pembelajaran. Selain itu, guru juga dapat menanamkan nilai-nilai kejujuran, ketulusan, dan rasa syukur sebagai bentuk latihan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga siswa belajar bahwa pengetahuan sejati bukan hanya dari kecerdasan intelektual saja, tetapi juga dari kebijaksanaan hati dan keteladanan terhadap Tuhan. Selanjutnya, pada aspek pawongan, dalam konteks pendidikan, konsep Trihita Karana dapat berperan dalam menumbuhkan empati, rasa tanggung jawab, dan kemampuan bekerja sama. Sekolah dapat mengembangkan kegiatan gotong royong, kerja kelompok, dan pelayanan sosial yang melibatkan siswa secara aktif, misalnya kegiatan ngayah saat perayaan keagamaan, atau program monitoring antar siswa. Siswa akan belajar menghargai perbedaan, memahami nilai kebersamaan, serta membangun karakter yang peduli terhadap sesama. Nilai Tatuam Asi yang berarti aku adalah engkau, engkau adalah aku, menjadi pedoman dalam menumbuhkan rasa kemanusiaan di lingkungan sekolah. Selanjutnya, pada aspek pelemahan, sekolah dapat mengintegrasikan pendidikan lingkungan ke dalam kurikulum melalui program Green School seperti pengelolaan sampah berbasis sumber, penghijauan, dan penghematan energi. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan seperti menanam pohon pada Hari Raya Tumpah Warige, membuat kebun sekolah, dan mendaur ulang sampah plastik menjadi proyek pembelajaran yang bermakna. Melalui pengalaman langsung, siswa akan memahami bahwa menjaga alam bukan sekedar kewajiban, tetapi bagian dari rasa syukur kepada Tuhan dan bentuk tanggung jawab sosial. Selanjutnya, pada studi kasus yang keenam itu berkaitan dengan konflik sosial
di sekolah. Terjadi konflik antara guru dan siswa terkait disiplin dan kebersihan di lingkungan sekolah. Pertanyaannya, gunakan prinsip Pawongan untuk menjelaskan strategi penyelesaian konflik tersebut agar tercipta keharmonisan di lingkungan pendidikan. Konflik antara guru dan siswa terkait kedisiplinan serta kebersihan lingkungan sekolah merupakan hal yang wajar terjadi dalam dunia pendidikan. Untuk menciptakan suasana yang kembali harmonis, penyelesaian konflik semacam ini dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip Pawongan dalam konsep Trihitekarana, yaitu prinsip yang menekankan pentingnya hubungan yang selaras dan saling menghargai antar sesama manusia. Dalam prinsip Pawongan, hubungan antar individu dibangun atas dasar empati dan rasa kebersamaan. Hal yang bisa dilakukan adalah membangun komunikasi yang terbuka dan penuh empati antara guru dan siswa. Guru sebagai pendidik perlu memahami bahwa siswa sedang dalam proses pembentukan karakter dan kebiasaan, sehingga kesalahan atau pelanggaran yang terjadi dapat dijadikan kesempatan untuk mendidik serta bukan untuk menghukum. Guru dapat mengajak siswa berpendapat secara baik, menanyakan alasan dari perilaku yang dilakukan, serta memberikan penjelasan tentang pentingnya disiplin dan menjaga kebersihan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama di sekolah. Sebaliknya, siswa juga perlu diberi kesepakatan atau kesempatan untuk menyampaikan pandangan siswa tersebut agar ia merasa dihargai dan didengarkan. Sehingga siswa akan belajar bahwa aturan sekolah bukan untuk mengekang, melainkan untuk membentuk lingkungan yang tertib, bersih, dan nyaman. Proses komunikasi dua arah akan menumbuhkan rasa saling percaya antara guru dan siswa sehingga hubungan keduanya menjadi lebih positif. Selain komunikasi, penerapan nilai Tatuam Asi yang berarti aku adalah engkau, engkau adalah aku merupakan dapat menjadi padoman dalam membangun empati di lingkungan pendidikan. Guru dan siswa diharapkan saling memposisikan diri. Guru memahami kebutuhan siswa, sementara siswa belajar memahami tanggung jawab guru dalam menjaga kedisiplinan sekolah. Dengan kesadaran ini, keduanya dapat bekerja sama untuk menciptakan suasana belajar yang harmonis dan saling mendukung. Selanjutnya, pada studi kasus ketujuh berkaitan dengan pembangunan di kawasan suci, pemerintah daerah berencana membangun fasilitas umum di dekat area pura besar. Masyarakat adat menolak karena dianggap mengganggu kesucian tempat tersebut. Pertanyaannya, analisislah bagaimana kebijakan publik dapat disusun berdasarkan prinsip dari Trihita untuk mengakomodasikan kepentingan pembangunan tanpa mengabaikan nilai spiritual dan sosial budaya lokal. Kebijakan publik yang berlandaskan konsep Trihita dapat memberi ruang untuk melakukan pembangunan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai spiritual dan nilai sosial budaya. Kebijakan publik tentu dirancang untuk dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun, ketika kebijakan publik eh, yang dalam hal ini berkaitan dengan pembangunan fasilitas umum di dekat area pura ditolak, maka kebijakan ini perlu dipertimbangkan kembali dan dievaluasi berkaitan dengan kebijakan yang dirancang untuk tetap mempertimbangkan nilai spiritual dan sosial budaya lokalnya. Prinsip Trihita Karana yang terdiri dari perhyangan, pawongan, dan pelemahan dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan publik. Yang pertama yaitu berkaitan dengan aspek perahyangan. Kebijakan publik perlu menghormati nilai spiritual dan kesucian pura. Sebelum membangun apapun, pemerintah harus melakukan diskusi dengan para pemangku adat, prajuru adat, dan pihak-pihak terkait, misalnya melalui paruman adat. Paruman adat ini bertujuan agar keputusan pembangunan benar-benar mempertimbangkan batas-batas area suci sesuai dengan konsep Trimandala, ada Utama Mandala, Madhya Mandala, dan Nisa Mandala. Hal ini akan membuat zona suci tetap terlindung dan pembangunan bisa diarahkan ke area yang tidak mengganggu nilai spiritual pada kawasan suci tersebut. Selanjutnya, pada aspek pawongan, di mana pemangku adat, prajuru desa atau perangkat desa perlu dilibatkan dalam setiap tahap perencanaan pembangunan mulai dari diskusi, pengambilan keputusan sampai pengawasan pelaksanaan proyek. Gotong royong dan musyawarah mufakat menjadi kunci agar kebijakan yang diambil benar-benar adil dan diterima semua pihak.
Dengan cara ini, masyarakat tidak akan merasa diabaikan dan merasa memiliki proyek tersebut. Selanjutnya, pada aspek pelemahan, pembangunan sebaiknya tetap memperhatikan aspek lingkungan dan tata ruang ekologis. Pemerintah bisa menetapkan zona hijau atau zona penyangga antara pura dengan fasilitas umum yang dibangun. Zona hijau atau zona penyangga ini bisa dijadikan sebagai sebuah tanam atau, mohon maaf, dapat dijadikan sebagai sebuah taman atau ruang terbuka hijau yang tidak hanya memperindah lingkungan, tapi juga menjaga keseimbangan alam dan kenyamanan tempat suci. Konsep pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan sangat sejalan dengan konsep Trihita Karana karena tidak hanya fokus pada hasil fisik saja, tetapi juga pada kelestarian alam sekitar. Selanjutnya, pada studi kasus yang ke-8 yaitu berkaitan dengan manajemen berbasis harmoni. Sebuah lembaga keuangan lokal mencoba mengadopsi nilai-nilai Trihita dalam sistem manajemennya. Namun, karyawan masih berorientasi pada target keuntungan semata. Pertanyaannya, uraikanlah strategi untuk dapat diterapkannya manajemen agar prinsip Trihita benar-benar menjadi budaya organisasi yang hidup dan berdampak pada kesejahteraan bersama. Konsep Trihita Karana dapat dijadikan sebagai fondasi dalam mengatur manajemen keuangan lembaga lokal agar tercipta keseimbangan antara aspek spiritual, sosial, dan lingkungan dalam setiap pengambilan keputusan keuangan. Dalam dunia kerja, banyak lembaga keuangan lokal yang berusaha menanamkan nilai-nilai Trihita Karana sebagai dasar dalam pengelolaan manajemen. Tujuannya adalah bukan sekedar mencari keuntungan, tapi juga membangun kesejahteraan bersama yang sejalan dengan nilai spiritual, sosial, dan lingkungan. Namun, dalam prakteknya, masih banyak dijumpai karyawan yang bekerja hanya berorientasi pada target profit. Hal ini menunjukkan bahwa semangat Trihita Karana belum sepenuhnya dihayati, sehingga diperlukan strategi nyata agar prinsip-prinsip tersebut tidak hanya menjadi slogan saja, tetapi benar-benar diterapkan dalam budaya organisasi. Pada aspek perahyangan, lembaga perlu menumbuhkan kesadaran spiritual dalam diri setiap karyawan. Pekerjaan sebaiknya dipandang sebagai bentuk yatnya atau pengabdian kepada Tuhan dan masyarakat. Doa bersama dan penerapan nilai kejujuran dan integritas dapat memperkuat ikatan spiritualnya. Sehingga semangat kerja itu akan lahir dari rasa syukur dan pengabdian, bukan tekanan target saja. Pada aspek pawongan, hubungan antar sesama di tempat kerja harus dibangun atas dasar kolaborasi dan saling menghargai. Lembaga bisa menerapkan sistem kerja tim, penghargaan bagi karyawan terbaik, dan komunikasi terbuka antar karyawan. Suasana kerja akan menjadi lebih harmonis apabila diterapkan budaya empati dan gotong royong. Pelayanan pada nasabah juga tidak lagi sekadar urusan transaksi saja, tetapi bentuk pelayanan tulus yang mencerminkan nilai kemanusiaan. Pada aspek pelemahan, lembaga juga perlu menjaga keharmonisan dengan alam, misalnya saja konsep green office seperti menghemat kertas, menanam pohon di lingkungan kantor, dan menjaga kebersihan lingkungan kerja. Itu merupakan salah satu langkah kecil tetapi bermakna besar sebagai wujud nyata dari penerapan prinsip pelemahan. Selanjutnya, pada studi kasus yang ke-9 itu berkaitan dengan penelitian pariwisata berbasis THK, di mana seorang peneliti ingin mengkaji bagaimana penerapan nilai-nilai Trikarana dalam pengelolaan desa wisata di Bali. Pertanyaannya, rancang metodologi penelitian yang tepat untuk mengeksplorasi sejauh mana nilai THK diimplementasikan dalam tata kelola desa wisata tersebut, lengkap dengan jenis data dan eh, pendekatan analisis yang digunakan. Oke, kita bahas di mana
Dalam desa wisata yang saya gunakan ini sebagai contoh dalam merancang metodologi penelitian ini adalah Desa Wisata Tenganan Pegeringsingan, di mana untuk judul penelitiannya yaitu analisis implementasi Trihita Karana dalam pengolahan desa wisata Bali Aga Tenganan Pegeringsingan. Adapun desain penelitiannya itu saya menggunakan Convergent Parallel Mix Method, di mana data kualitatif dan kuantitatif dikumpulkan secara bersamaan, dianalisis terpisah, lalu ditriangulasi untuk menjawab sejauh mana eh, nilai Trihita Karana diterapkan dalam tata kelola desa wisata Tenganan Pegeringsingan. Alasan menggunakan desain penelitian ini karena Trihita Karana mengandung dimensi nilai kualitatif sekaligus indikator terukur kuantitatif. Mixed method juga akan memberikan pemahaman mendalam sekaligus bukti numerik dari penelitian. Adapun lokasi dan subjek penelitian, di mana lokasinya itu di Desa Tenganan Pegeringsingan, Desa Bale Aga. Subjek penelitiannya ada pemangku adat, pengelola desa wisata, perangkat desa, pelaku wisata lokal, baik itu homestay, guide, atau penjual cenderamata. Kemudian ada warga atau kelompok tani, kelompok budaya, dan wisatawan. Untuk samplingnya, yaitu pada sampling kualitatif, menggunakan purpose atau snowball sampling, di mana menggunakan 10 sampai 15 informat kunci seperti pemangku adat, pengelola tokoh masyarakat, dan pelaku wisata. Kemudian untuk yang kuantitatif itu menggunakan warga, pengelola, atau wisatawan dengan total target total itu ada 200 sampai 300 responden. Itu misalnya 80 untuk warga, kemudian 40 untuk pengelola atau pelaku, dan 80 untuk wisatawan. Eh, Menggunakan stratified random sampling untuk warga dan wisatawan dan purpose sampling untuk pengelola, baik itu yang jumlahnya dapat disesuaikan dengan sumber daya minimal 150 responden untuk analisis statistik dasarnya. Kemudian untuk variabel dan operasionalisasi itu menggunakan tiga dimensi THK sebagai variabel utama yang masing-masing diukur oleh beberapa indikator menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 5. Untuk aspek perahyangannya yaitu hubungan dengan Tuhan atau nilai spiritual, baik dari frekuensi dan partisipasi upacara atau ritual yang terintegrasi dengan kegiatan wisata, kemudian kebijakan zona sakral atau proteksi pura, kemudian ada eh, integrasi nilai spiritual dalam produk wisata, baik narasi, eh, kemudian guide bagi wisatawan. Kemudian pada aspek pawongan, hubungan dengan manusia atau sosial berkaitan dengan partisipasi warga dalam pengelolaan, baik itu musyawarah atau rapat, kemudian distribusi manfaat ekonomi, pemerataan pendapatan atau kesempatan kerja, dan mekanisme pengambilan keputusan, baik dengan yang berhubungan dengan keadilan maupun transparansi. Kemudian pada aspek pelemahan, hubungan dengan alam atau ekologis berkaitan dengan praktik konservasi maupun pemeliharaan situs dan pengelolaan sampah. Kemudian berkaitan dengan penggunaan bahan lokal atau pengelolaan limbah dan adanya zona penyangga atau green buffer atau praktik ekowisata. Selanjutnya pada instrumen dan teknik pengolahan data, yaitu pada eh, bagian yang kualitatif itu menggunakan wawancara semi terstruktur dengan pemangku adat, pengelola, perangkat desa, tokoh masyarakat, pelaku wisata, baik pemandu wawancara berisi tentang praktik ritual, awik-awik,
partisipasi warga dan konservasi konflik dan solusinya. Kemudian observasi berkaitan dengan kegiatan upacara, zona sakral, fasilitas wisata, musyawarah, dan pengelolaan sampah. Kemudian untuk dokumentasi yang diperlukan seperti salinan awik-awik, peraturan desa, SOP pengelolaan wisata, dan foto lokasi. Pada aspek kuantitatif berkaitan dengan kuesioner terstruktur menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 5 yang tujuannya untuk mengukur indikator perahyangan, paungan, dan pelemahan serta keputusan atau pendapat responden. Contohnya saja pertanyaan apakah desa memiliki aturan jelas untuk zona sakral itu diberi nilai 1 itu sangat tidak setuju dan eh, 5 itu sangat setuju. Kemudian eh, ada kuesioner singkat untuk wisatawan yang berkaitan dengan kepuasan eh, serta partisipasi penghormatan budaya. Selanjutnya, pada analisis data, yaitu pada aspek kualitatifnya secara coding tematik, kemudian analisis naratif, serta triangulasi antar sumber. Kemudian, eh, pada aspek kuantitatifnya, secara statistik deskriptif, analisis rehabilitas, uji hubungan, serta regresi sederhana untuk memvisualisasikan pengaruh tingkat implementasi terhadap eh, kepuasan masyarakat berkaitan dengan Trihita Karana ini. Kemudian integrasinya itu dengan konvergen matriks eh, untuk membandingkan dan mengungkapkan kesesuaian atau sebuah kontradiksi terhadap temuan kualitatif dan temuan kuantitatif. Kemudian untuk validitas relibia, mohon maaf, untuk validitas reliabilitas, dan etika itu untuk validitasnya berkaitan dengan pilot test kuesioner, triangulasi sumber, dan member check untuk temuan kualitatif. Kemudian reliabilitasnya itu menggunakan uji konbat dengan skala interorder agreement untuk coding dan untuk etikanya itu dengan inform contest, kemudian ano anonimisasi data, penghormatan pada adat, dan mekanisme pengembalian manfaat. Kemudian untuk output dan manfaat yang diharapkan, di mana output yang didapatkan yaitu laporan lengkap implementasi Trihita Karana per dimensi, rekomendasi kebijakan tata kelola wisata berbasis Trihita Karana, baik awik-awik revisi dan SOP pariwisata, kemudian modul pelatihan untuk pengelolaan desa, serta memberikan sosialisasi untuk wisatawan agar menghormati zona sakral dan praktik lokal. Kemudian untuk keterbatasan dan mitigasinya, keterbatasan yang kemungkinan akan dialami adalah generalisasi terbatas ke konteks Bali Aga, waktu dan akses adat yang terbatas, serta potensi bias pada respon sosial. Kemudian untuk mitigasi yang dapat dilakukan, yaitu dengan melakukan triangulasi, member checking, kemudian sampling berlapis, dan dokumentasi awik-awik. Terakhir, pada studi kasus 10 berkaitan dengan evaluasi dampak program sosial THK, di mana pemerintah desa meluncurkan program Bali Harmoni Lestari yang bertujuan menanamkan nilai Trihita Karana dalam seluruh aspek kebijakan publik. Pertanyaannya, buatlah rancangan indikator dan metode evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur dampak program tersebut terhadap aspek spiritual, sosial, dan lingkungan masyarakat. Oke, program Bali Harmoni yang dirancang oleh pemerintah daerah merupakan salah satu langkah yang digunakan untuk menanamkan nilai-nilai Trihita Karana dalam seluruh aspek kebijakan publik. Perlu disusun rencana indikator dan metode evaluasi yang berfokus pada 3 dimensi utama Trihita Karana,
yaitu Parahyangan berkaitan dengan spiritualitas, Pawongan berkaitan dengan sosial, dan Palemahan berkaitan dengan lingkungan. Untuk menilai sejauh mana program ini memberikan dampak nyata bagi kehidupan kita. Berikut adalah rancangan indikator dan metode evaluasi dampak program Bali Harmoni. Mana di sana sudah terdapat tabel yang pertama, yaitu pada aspek perahyangan tujuan evaluasinya mengukur peningkatan kesadaran spiritual masyarakat, kemudian indikator dampaknya berkaitan dengan frekuensi kegiatan keagamaan difasilitasi pemerintah, kemudian partisipasi masyarakat dalam kegiatan spiritual, dan peningkatan nilai etika dan integritas masyarakat. Adapun metode evaluasi dan atau pengumpulan datanya yaitu melalui survei, persepsi masyarakat, kemudian wawancara dengan tokoh adat dan atau agama, kemudian analisis dokumen kebijakan dan kegiatan spiritual. Kemudian untuk aspek Pawongan, itu tujuan evaluasinya menilai tingkat keharmonisan dan kesejahteraan sosial masyarakat, indikator dampaknya partisipasi warga dalam kegiatan sosial dan gotong royong, kemudian indeks kepercayaan antar warga dan solidaritas sosial, kemudian pemerataan kebijakan publik. Metode evaluasi atau pengumpulan datanya ada survei sosial menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 5, kemudian FGD dengan masyarakat dan perangkat desa, serta observasi kegiatan sosial masyarakat. Kemudian pada aspek palemahannya, itu tujuan evaluasinya mengukur kesadaran ekologis dan keberlanjutan lingkungan. Indikator dampaknya yaitu berkaitan dengan persentase pengukuran sampah dan peningkatan ruang hijau, kemudian jumlah kegiatan pelestarian alam dan konservasi, dan perubahan perilaku masyarakat terhadap lingkungan. Adapun metode evaluasi atau pengumpulan datanya bisa dilakukan dengan observasi lapangan dan dokumentasi, analisis data, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, dan survei pelaku ekologis masyarakat. Baik, sekian saja dari saya. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam harmoni. Terima kasih.